Ada sesuatu yang aneh tentang ketenangan. Kamu merasa sudah tidak terburu-buru lagi, tidak panik seperti dulu, tidak overthinking setiap malam. Kamu sudah belajar untuk diam, untuk tidak bereaksi terlalu cepat, untuk menerima apa yang datang, tapi uangnya tidak bertambah. Kamu sudah tenang, tapi tetap miskin. Dan di situ ada kebingungan yang sulit dijelaskan. Karena kamu merasa sudah berubah. Kamu merasa sudah lebih baik dari versi dirimu yang dulu, yang gelisah, yang takut, yang tegang sepanjang waktu. Tapi kehidupan luarmu seperti tidak mengikuti. Lalu muncul pertanyaan dalam hati, apakah ketenangan yang salah? Atau aku yang salah paham tentang apa arti tenang? Ketenangan bukan masalah. Masalahnya adalah ketika ketenangan itu dijadikan pelarian. Ketika kamu tenang bukan karena kamu sudah jernih, tapi karena kamu sudah lelah untuk mencoba. Tenang karena sudah pasrah, bukan karena sudah paham. Tenang karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, bukan karena kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Itu bukan ketenangan. Itu kelelahan yang diberi nama lain. Dan otak kita sangat pandai menyamarkan kelelahan menjadi kedamaian. Sangat pandai mengubah ketidakberdayaan menjadi penerimaan. Sangat pandai membuat kita merasa sudah cukup baik, padahal kita hanya sedang tidak bergerak. Kamu tidak salah karena tenang. Kamu juga tidak salah karena miskin. Tapi ada kemungkinan kamu sedang tenang dengan cara yang salah. Coba rasakan sebentar. Ketenangan yang kamu rasakan hari ini, apakah itu ketenangan yang membuat pikiranmu lebih tajam, atau ketenangan yang membuat semuanya terasa buram? Apakah kamu tenang karena kamu sudah tahu apa yang sedang terjadi? Atau kamu tenang karena kamu sudah berhenti bertanya? Ini bukan soal salah atau benar. Ini soal jujur pada diri sendiri. Karena ada jenis ketenangan yang membuat kamu semakin sadar. Dan ada jenis ketenangan yang membuat kamu semakin tertidur. Ketenangan yang sehat itu aktif, bukan diam saja, bukan pasif, bukan sekadar nerima aja. Ketenangan yang sehat itu jernih. Kamu bisa melihat situasimu dengan lebih jelas. Kamu bisa menimbang pilihan tanpa terbawa emosi. Kamu bisa membuat keputusan tanpa rasa takut yang berlebihan. Tapi kalau ketenangan itu membuatmu berhenti bergerak, berhenti mencoba hal baru, berhenti bertanya, berhenti mencari jalan keluar, itu bukan ketenangan. Itu pengunduran diri. Dan disinilah banyak orang terjebak. Mereka merasa sudah tenang, jadi mereka berhenti mencari. Mereka merasa sudah cukup berdamai, jadi mereka berhenti berkembang. Mereka merasa sudah lepas dari kebutuhan materi. Padahal sebenarnya mereka hanya lelah mengejar. Lalu kehidupan mereka tidak berubah, tidak ada perbaikan, tidak ada gerakan. Hanya diam di tempat yang sama, dengan rasa tenang yang semu. Dan uang tidak datang ke orang yang diam. Uang datang ke orang yang bergerak dengan jelas. Ketenangan tanpa arah itu berbahaya. Karena kamu merasa sudah aman, padahal kamu hanya sedang berhenti mencoba. Kamu berpikir, kamu sudah melepaskan kebutuhan, padahal kamu hanya sedang menyerah pada ketidaknyamanan untuk berusaha lagi. Dan otak kita sangat suka dengan kondisi ini, karena tidak ada tekanan, tidak ada risiko, tidak ada kemungkinan gagal, karena memang tidak ada usaha. Tapi hidup tidak seperti itu. Hidup membutuhkan gerakan, membutuhkan pilihan, membutuhkan keputusan yang dilakukan dengan kesadaran penuh, bukan dengan pasrah yang samar. Kalau kamu tenang, tapi tidak tahu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya, itu bukan ketenangan. Itu kebingungan yang ditutupi dengan diam. Kalau kamu tenang tapi tidak ada hal baru yang kamu coba, tidak ada percakapan baru yang kamu mulai, tidak ada langkah kecil yang kamu ambil, itu bukan ketenangan. Itu stagnasi. Dan stagnasi tidak pernah membawa perbaikan. Biksu, sekarang coba tanya pada dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya kamu hindari dengan ketenangan ini?
Apakah kamu tenang karena kamu sudah tahu siapa dirimu dan apa yang kamu inginkan? Atau kamu tenang karena kamu takut salah lagi kalau mencoba sesuatu yang baru? Apakah kamu tenang karena kamu sudah punya arah yang jelas? Atau kamu tenang karena kamu sudah lelah mencari arah? Ini pertanyaan yang tidak nyaman, tapi ini pertanyaan yang penting. Karena ketenangan yang sejati itu tidak menjauhkanmu dari kehidupan. Ketenangan yang sejati itu membuatmu lebih hadir di dalamnya. Uang itu bukan hadiah untuk orang yang tenang. Uang itu konsekuensi dari tindakan yang konsisten, dari keputusan yang jelas, dari langkah yang diambil dengan sadar. Kamu bisa saja sangat tenang, tapi kalau kamu tidak melakukan apa-apa, tidak ada yang berubah. Kamu bisa saja sangat damai, tapi kalau kamu tidak pernah mencoba hal baru, tidak pernah keluar dari zona nyaman yang lama, tidak pernah memulai percakapan yang mungkin membuka peluang, maka kehidupanmu akan tetap seperti kemarin. Ketenangan itu alat, bukan tujuan akhir. Ketenangan itu memberimu ruang untuk berpikir lebih jernih, untuk melihat lebih dalam, untuk membuat keputusan yang lebih baik. Tapi kalau ketenangan itu membuatmu berhenti bergerak, maka itu bukan alat lagi. Itu jadi tembok. Dan banyak orang mengira mereka sudah sampai, padahal mereka hanya berhenti di tengah jalan. Jika kamu merasa konten ini memberimu sudut pandang baru, klik suka. Dan jika kamu ingin terus menjelajahi cara berpikir seperti ini, tanpa terburu-buru, tanpa janji palsu, hanya dengan kejernihan, langganan channel ini, karena setiap video di sini dibuat untuk orang yang ingin hadir lebih sadar dalam hidupnya sendiri. Lalu apa yang harus dilakukan? Bukan berarti kamu harus kembali gelisah. Bukan berarti kamu harus panik lagi seperti dulu. Yang kamu butuhkan adalah ketenangan yang berbeda. Ketenangan yang datang dari kejernihan, bukan dari kelelahan. Dan kejernihan itu dimulai dari kesediaan untuk melihat lagi, untuk bertanya lagi, untuk bergerak lagi, tapi kali ini dengan sadar. Coba lihat situasimu sekarang, bukan dengan rasa bersalah, bukan dengan rasa menyesal, tapi dengan jujur. Di mana kamu sekarang? Apa yang sebenarnya terjadi? Bukan cerita yang kamu ceritakan pada dirimu sendiri, tapi apa yang benar-benar kamu alami. Apakah ada hal yang kamu hindari? Apakah ada percakapan yang kamu tunda? Apakah ada keputusan kecil yang bisa kamu ambil hari ini, tapi kamu pilih untuk nanti saja? Itu bukan salahmu, tapi itu juga bukan sesuatu yang bisa kamu abaikan terus-menerus. Karena hidup tidak menunggu, hidup terus berjalan. Dan kalau kamu tidak bergerak, kamu akan tetap di tempat yang sama, dengan perasaan yang sama, dengan hasil yang sama. Sekarang, tarik napas perlahan. Rasakan tubuhmu. Rasakan di mana kamu duduk atau berdiri. Rasakan beratnya kakimu di lantai. Rasakan udaranya masuk, lalu keluar. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa sekarang. Cukup rasakan bahwa kamu ada di sini, bahwa kamu masih bisa memilih, bahwa kamu masih bisa bergerak. Dan di dalam hati, katakan ini dengan tenang. Aku memilih untuk hadir, bukan hanya diam. Ulangi itu dengan pelan, tidak perlu keras, tidak perlu sempurna. Aku memilih untuk hadir, bukan hanya diam. Ini bukan janji, ini bukan afirmasi ajaib. Ini hanya penanda bahwa kamu mulai membedakan antara ketenangan yang hidup dan ketenangan yang mati. Dalam beberapa hari ke depan, kamu mungkin tidak langsung berubah, tapi kamu akan mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Kamu akan lebih peka terhadap momen-momen di mana kamu sebenarnya bisa bertindak, tapi memilih untuk diam. Kamu akan lebih sadar terhadap percakapan-percakapan kecil yang mungkin membuka sesuatu, tapi kamu lewatkan karena merasa tidak penting. Kamu akan mulai melihat perbedaan antara istirahat yang sehat,
dan pelarian yang diberi nama istirahat. Dan dari situ, keputusan-keputusan kecil mulai muncul. Bukan karena kamu dipaksa, tapi karena kamu sudah lebih jelas. Uang akan datang sebagai konsekuensi dari langkah-langkah itu. Tidak langsung, tidak dramatis, tapi nyata. Karena uang itu mengikuti gerakan yang konsisten, mengikuti keputusan yang jelas, mengikuti kehadiran yang sadar. Dan kamu tidak bisa hadir kalau kamu hanya diam. Jadi sekarang, sebelum video ini selesai, tinggalkan satu kata di kolom komentar. Satu kata yang menggambarkan apa yang kamu rasakan sekarang. Bukan penjelasan panjang, bukan cerita, cukup satu kata. Tiki kaniti bikan tu untuk orang lain. Itu untuk dirimu sendiri, untuk menandai bahwa kamu hadir di sini, bahwa kamu tidak hanya menonton, tapi kamu juga merasakan. Dan kalau kamu siap untuk lebih dalam lagi, video berikutnya sudah menunggumu. Sampai jumpa di sana.